Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ananda soleh solehah, untuk pelajaran hadis kali ini akan berbeda dengan pelajaran hadis sebelumnya. Jika sebelumnya hadis itu dihafalkan, untuk sekarang hadis hanya difahamkan saja. Jadi hanya diterangkan saja makna atau isi yang terkandung di dalam hadis tersebut. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, akan kita bahas terlebih dahulu pengertian, kemudian kedudukan hadis, dan kategori-kategori hadis. Yang pertama, pengertian hadis menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, ternyata penulisan hadis itu hanya hadis, tidak pakai T di belakangnya. Nah, biasanya kita menulis hadis itu pakai T, ternyata penulisan seperti itu dianggap sebagai penulisan yang kurang tepat. Jadi penulisan yang tepatnya hanya hadis saja. Nah, menurut KBBI, hadis adalah sabda. Sabda berarti ucapan, lalu perbuatan. Perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, dan takrir, ketetapan Nabi Muhammad. Takrir itu sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat, dan Nabi membenarkan hal tersebut. Sedangkan pengertian hadis menurut bahasa, secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis juga disebut sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan Nabi, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi. Nah, lalu hal yang berikutnya adalah kedudukan dari hadis itu sendiri. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurna supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Maka hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Lalu kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu kategori hadis. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu hadis soheh, kemudian hadis hasan, dan hadis do'if atau lemah. Nah, hadis yang pertama yaitu hadis soheh. Hadis yang sanadnya tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Perawi, jadi yang meriwayatkan. Dan beberapa contoh periwayat hadis yang dianggap soheh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, dan masih banyak lagi. Jadi kategori yang pertama yaitu hadis soheh. Hadis ini adalah hadis yang paling bagus kualitasnya. Selanjutnya hadis hasan. Nah, berurutan di bagian kedua, hadis hasan terbilang lebih lemah dari hadis soheh. Secara bahasa, hasan artinya baik, sehingga terkadang hadis kategori 2 ini masih kerap dianggap boleh menjadi dasar hukum. Nah, meskipun hadisnya nomor 2, tapi masih dianggap bagus. Dan yang ketiga yaitu hadis do'if. Hadis ini yaitu hadis yang lemah. Do'if artinya lemah, hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis soheh dan hadis hasan, sehingga hadis do'if tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa hadis itu adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi yang disampaikan oleh para sahabat. Karena masih zaman dahulu, makanya harus benar-benar ditelusuri. Ini hadis ini dari siapa, dan dari siapa. Jangan sampai periwayatannya itu putus, kemudian tidak jelas sumbernya, maka takutnya itu menjadi hadis do'if atau bahkan menjadi hadis palsu. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai hadis. Sekarang kita masuk penjelasan hadis tentang kasih sayang. Jadi, hadis yang akan kita bahas di sini yang pertama, hadis tentang kasih sayang. Bunyi hadisnya, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada balasannya, pasti ada ganjarannya. Ketika kita berbuat kebaikan, ada balasannya, mendapat pahala. Ketika kita berbuat keburukan, ada balasannya, mendapat dosa. Nah, jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Ketika kita berbuat baik, dapat pahala, berbuat buruk, dapat dosa. Begitu juga ketika kita menyayangi orang, kita nanti akan disayangi. Tapi kalau kita tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Menyayangi di sini artinya luas, kita bisa mengartikan bahwa saling menyayangi juga bisa saling tolong-menolong. Saling menyayangi berarti kita tidak bertengkar dengan teman, kita tidak bermusuhan, kita tidak saling mengejek antar teman, saling menghina. Nah, itu juga berarti tanda bahwa kita menyayangi. Kalau kita saling menyayangi, maka nanti keadaannya akan tentram, aman, dan damai. Itulah yang kita damba-dambakan. Nah, jadi man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dan cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa pada materi hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.